Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di setiap Abu Nawas menghadapi tantangan Baginda Raja, ia berulang kali berusaha bagaimana caranya supaya lepas dari hukuman. Berkat ide-ide konyolnya itulah Abu Nawas selalu membuat Baginda Raja menyerah. Bahkan tidak jarang Abu Nawas justru pulang membawa hadiah. Namun kali ini Abu Nawas malah memilih untuk dipenjara daripada harus berbohong kepada Baginda Raja. Loh, kok bisa begitu? Begini ceritanya. Diketahui Baginda Raja Harun al-Rasyid mempunyai dua orang putra. Putra pertama bernama Al-Amin, sedangkan putra yang kedua bernama Al-Ma'un. Al-Amin ini ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'un terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'un karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri. Baginda Raja menjawab, "Ya karena Al-Amin tidak bisa membuat syair dan tidak kenal dengan ilmu sastra." Sang permaisuri berkilah, "Wahai suamiku, sebenarnya kalau mau Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada Al-Ma'un. Sebenarnya Al-Amin lebih cerdas. Ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya Baginda Raja. "Baik, tidak lama lagi engkau akan melihat buktinya," ucap permaisuri merasa yakin. Lalu sang permaisuri memanggil Al-Amin. "Anakku, aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu. Aku tidak rela kalau kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu yang bernama Al-Ma'un. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat," kata sang permaisuri kepada Al-Amin. Keesokan harinya, Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikirannya yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pun akhirnya pulang ke istana. "Jadi, kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan Al-Amin dengan gembira. "Sudah, Ibu," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu," tutur sang permaisuri. Esoknya pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangganya. "Baik, silahkan," ucap Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas. Kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana menurutmu?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia. Tapi coba teruskan syair selanjutnya," ucap Abu Nawas penasaran. Lalu Al-Amin meneruskan membaca syairnya. "Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek." Belum selesai meneruskan syairnya, Abu Nawas langsung mencegatnya. "Syair macam apa itu?" celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemoohan Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja bertanya kepada pengawalnya,
Abu Nawas kok tidak pernah lagi kelihatan? Coba kalian panggil Abu Nawas di rumahnya untuk kemari, perintah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi Abu Nawas memang sedang tidak berada di rumahnya, jawab si pengawal. Memangnya Abu Nawas pergi kemana? Tanya Baginda Raja ingin tahu. Dia tidak pergi kemana-mana Paduka yang mulia, tapi dia sedang berada di dalam penjara, balas si pengawal. Apa sebabnya dia di penjara? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas dianggap telah menghina syair yang dibuat oleh putra Baginda yang bernama Al-Amin, ujar si pengawal. Mendengar penjelasan pengawalnya itu, lalu Baginda Raja memanggil putranya yang bernama Al-Amin. Wahai putraku, kenapa kamu memenjarakan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Al-Amin menjawab, begini ayahanda, Abu Nawas telah berani menghina dan mengecek karya syairku. Baginda Raja tersenyum dan berkata, ya tentu sajalah, karena karya syairmu kan memang jelek. Abu Nawas itu seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada, ujar Baginda Raja menasehati. Baiklah, kalau begitu beri lagi aku kesempatan waktu untuk memperbaiki karya syairku, kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa hari kemudian ia pun pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. Mari kita dengarkan karya syair putraku Al-Amin ini, kata sang permaisuri. Baik, silahkan, sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. Hai binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinafah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang. Setelah selesai membaca syairnya, sang permaisuri bertanya kepada beberapa orang penyair yang ikut mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mereka berpura-pura memuji syair putra mahkota Al-Amin. Sedangkan Abu Nawas malah beranjak dari kursi tempat duduknya. Kamu mau kemana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Mendengar penuturan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk terdiam. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.